adalah memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten atau kota. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SKP Penyuluhan Pertanian CPNS 2019. Yuk, mari kita belajar bersama. Cayo. Oke, untuk soal yang pertama, kegiatan penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk mengambil tindakan dengan cepat sebagai upaya untuk mengembalikan pada rencana semula adalah A. Pengumpulan data keadaan, B. Analisis data keadaan, C. Identifikasi data keadaan, atau D. Pemantauan atau monitoring. Oke, jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah, oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah D. Pemantauan atau monitoring. Karena kegiatan penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk mengambil tindakan dengan cepat sebagai upaya untuk mengembalikan pada rencana semula merupakan pengertian dari pemantauan atau monitoring. Jadi jawabannya tepat adalah yang D. Oke, soal selanjutnya. Laporan yang berisi latar belakang lengkap seorang penyuluh dan supervisor sangat diperlukan karena dalam suatu laporan penyuluhan memuat nilai nyata A. Perencanaan supervisi program, B. Penaksiran supervisor atas penyuluh, C. Latar belakang tenaga baru dan supervisor, atau D. Bimbingan direktur atas program dan organisasi. Oke, ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Latar belakang tenaga baru dan supervisor. Karena laporan latar belakang lengkap sangat diperlukan agar dengan cepat dipelajari oleh supervisor. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, soal selanjutnya. Nomor 3, ciri-ciri proses penyuluhan kemitraan atau prospek adalah A. Di setiap kota terdapat petani pemandu yang dipilih oleh masyarakat. B. Dana untuk kegiatan penyuluhan dikelola oleh Dinas Pertanian. Atau C. Kegiatan belajar petani berpusat di kota dari dukungan lembaga penyuluhan. Atau D. Pengembangan agribisnis didasarkan atas usaha keluarga sebagai unit ekonomi dasar. Nomor 3 adalah ciri-ciri prospek atau penyuluhan kemitraan. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang benar adalah yang D. Pengembangan agribisnis didasarkan atas usaha keluarga sebagai unit ekonomi merupakan dasar dari mitra penyuluhan atau prospek. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Oke, soal yang keempat. Program penyuluhan pertanian merupakan wujud nyata dari A. Perencanaan yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat, B. Aspirasi masyarakat dan pemerintah desa, C. Perpaduan perencanaan masyarakat pertanian dan program pemerintahan, atau D. Perubahan kondisi dan permasalahan pemerintahan daerah. Program penyuluhan pertanian.
merupakan wujud nyata dari. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Karena program penyuluhan pertanian merupakan wujud nyata dari perpaduan perencanaan masyarakat pertanian dan program pemerintah sebagai pelaku utama berasal dari kalangan masyarakat petani sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, untuk soal nomor 5. Dalam analisis data potensi wilayah, tujuan diadakannya pertemuan perumusan pilihan pola usaha tani adalah A. Merumuskan data wilayah yang perlu dianalisis dengan menggunakan sistem pakar. B. Membahas analisis sistem pertanian dan pilihan jenis komoditas dan membandingkan dengan kondisi aktual. C. Menganalisis pilihan komoditas dengan pertimbangan aspek sosial ekonomi, aspirasi petani, dan keterkaitan, serta keterpaduannya dengan program pembangunan pertanian yang ada di wilayah. D. Menggali data dan informasi potensi wilayah yang dilakukan secara partisipatif. Nah, nomor 5 ini adalah tujuan diadakannya pertemuan perumusan pilihan pola usaha tani. Dari A sampai D manakah yang paling tepat? Oke, ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah C. Karena dalam analisis data potensi wilayah, tujuan diadakannya pertemuan perumusan pilihan pola usaha tani adalah untuk menganalisis pilihan komoditas dengan pertimbangan aspek sosial ekonomi, kemudian aspirasi petani, dan keterkaitan serta keterpaduan dengan program pembangunan pertanian yang ada di wilayah tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C. Oke, soal selanjutnya. Segala sesuatu yang dapat menghambat dan menghalangi tercapainya suatu tujuan kegiatan atau usaha tani yang direncanakan dalam suatu program penyuluhan adalah pengertian dari A. Perumusan masalah, perumusan tujuan, B. Masalah, C. Efektivitas kegiatan, D. Intensitas pengembangan. Nomor 6 ini adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi dari suatu tujuan kegiatan, merupakan pengertian dari. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Masalah. Karena segala sesuatu yang dapat menghambat dan menghalangi tercapainya suatu tujuan kegiatan atau usaha tani yang direncanakan dalam suatu program penyuluhan adalah pengertian dari masalah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke, soal selanjutnya 7. Tujuan disusunnya program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah untuk memadukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah A. Nasional, B. Provinsi, C. Kabupaten atau kota, D. Kecamatan. Tujuan disusunnya program penyuluhan di tingkat kecamatan merupakan potensi wilayah di mana? Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Di kecamatan. Karena program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan disusun untuk memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian di wilayah kecamatan tersebut atau di kecamatan. Oke, soal selanjutnya nomor 8. Tugas penyelenggara penyuluhan pertanian provinsi adalah
A. Menyusun rencana penyuluhan desa. B. Memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten atau kota. C. Memandu pengembangan jaringan petani antar desa. D. Menetapkan pola karir penyuluhan pertanian. Nomor 8 ini adalah tugas pertanian di provinsi. A sampai D manakah yang tepat? Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Karena memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten atau kota merupakan tugas penyelenggara penyuluhan di pertanian provinsi. Jadi, tugas provinsi adalah memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten atau kota. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Kewenangan provinsi dalam bidang penyuluhan pertanian adalah A. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia, aparat pertanian, teknis fungsional keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah. B. Menumbuh kembangkan kelompok tani dan diklat kejuruan tingkat menengah. C. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani. Atau D. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh pertanian, peneliti, dan LSM. Nomor 9 ini adalah kewenangan provinsi dalam bidang penyuluhan pertanian. Dari A sampai D manakah yang paling tepat? Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Karena dalam menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia, aparat pertanian teknis fungsional keterampilan, dan diklat kejuruan tingkat menengah merupakan kewenangan provinsi dalam bidang penyuluhan pertanian. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Rencana penyuluhan di tingkat perdesaan dilakukan dengan menggunakan PRA atau Participatory Rural Appraisal. Partisipasi dalam hal ini mempunyai arti proses A. Pembangunan perdesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. B. Pembangunan pedesaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. C. Pembangunan pedesaan tidak dibatasi oleh temuan informasi, namun data dapat diperoleh dari proses informasi yang visual. Atau D. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. Nomor 10 ini adalah rencana penyuluhan di tingkat perdesaan atau desa. Mempunyai arti dari jawaban A sampai D manakah yang paling tepat? Oke, langsung ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah A. Pembangunan perdesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat karena mengandung makna proses pembangunan pedesaan yang dikelola atau yang berpartisipasi adalah masyarakat setempat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang A. Sekian video yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.